Berkaitan dengan masalah jual beli saham, itu memang polemik sekali ya. Di kalangan para ulama, khususnya yang kontemporer itu terbagi menjadi dua. Para ahli fikih kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Jadi misalnya perusahaan bergerak di bidang produksi minuman keras, bisnis jual beli babi, ataupun apa saja yang berkaitan dengan babi, jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi yang jelas itu ada ribanya, hiburan maksiat seperti kasino, perjudian, prostitusi, dan juga media porno. Semua ulama sepakat bahwa ini adalah haram. Dalil yang mengharamkan jual beli saham yang modelnya seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut. Misalkan Rasulullah mengharamkan riba, babi, ketelanjangan, yaitu dalam masalah hal ini adalah porno. Itu semua dalil yang berkaitan dengan itu masuk di sini. Tapi jika sahamnya itu yang diperdagangkan di pasar modal adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal, misalkan bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya, maka sebagian ulama berpendapat bahwa menanam modal di model yang seperti ini itu hukumnya adalah boleh-boleh saja. Dalilnya juga umum juga, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang mubah, ya maka aktivitasnya juga adalah yang mubah. Hanya saja ahli ilmu yang lain dari kalangan kontemporer tetap mengharamkan, karena dalam masalah jual beli saham secara akadnya itu adalah bermasalah. Yang menjadi titik poin permasalahan itu adalah perseroan terbatas. PT ini kan satu hal yang bermasalah begitu ya, jadi dia tidak sesuai dengan hukum di dalam ekonomi Islam begitu. Nah, ini yang seharusnya disoroti dengan benar-benar. Di antara bukti bahwa PT ini adalah bentuk syirkah yang batil atau tidak sah, dalam PT tidak terdapat ijab dan qabul sebagaimana dalam akad syirkah. Yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun, baik dari pihak perusahaan ya, maupun investor tadi. Tidak adanya ijab qabul di dalam PT ini itu tentu sangat fatal begitu. Sama fatalnya dengan pasangan laki-laki dan perempuan yang hanya mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil atau KUA tanpa adanya ijab qabul, tanpa adanya akad, ya tentu ini sangat fatal begitu kan. Karena itu pendapat yang mengharamkan ini ya, bahwa jual beli saham di pasar modal itu adalah tetap diharamkan, dan ini menurut pendapat yang lebih kuat ya, walaupun kita tidak menafikan bahwa di sana ada yang memperbolehkan dengan kriteria di atas itu tadi.